Pilkada Jawa Timur mendatang diprediksi akan menjadi panggung pertarungan antara Tri Risma hari ini dan Khofifah Indar Parawansa. Risma yang kini berstatus sebagai Menteri Sosial resmi didukung PDIP untuk maju. Skenario berbagai kalangan menyebut PDIP akan berkoalisi dengan PKB yang akan mengajukan nama kader terbaiknya alias berbau NU. Sementara pasangan Khofifah dan Emil sebagai incumbent lebih dikenal masyarakat Jawa Timur. Apalagi pasangan ini didukung partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Risma memang lawan sepadan bagi Khofifah. Elektabilitas keduanya akan membagi suara pemilih di Jawa Timur. Lalu, siapakah nantinya yang akan dipilih warga Jawa Timur yang akan diramaikan oleh kedua Sri Kandi ini? Tim TV One mengabarkan. Nah, pagi-pagi nih ngebahas Jawa Timur. Kita akan membahas mengenai dua kandidat yang merupakan Sri Kandi di wilayah Jawa Timur yang akan siap bertarung di Pilkada Gubernur Jawa Timur. Sudah hadir bersama kami di studio Ahmad Riza Patria, politikus Partai Gerindra. Selamat pagi Bang Riza. Pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat ya Bang ya? Sehat. Alhamdulillah. Seger ya. Pagi-pagi kita juga membahas yang seru-seru. Kemudian juga sudah bergabung melalui daring ada Aryo Seno Bagaskoro, politikus PDI Perjuangan. Selamat pagi Mas Seno. Selamat pagi Mbak Sira, Mas David. Sehat ya Mas Seno? Sehat dan semangat. Baik, pagi-pagi. kita juga ada, tetap semangat. Kita juga ada Suko Widodo, pakar komunikasi politik Universitas Erlangga Surabaya. Selamat pagi Mas Suko. Selamat pagi. Sehat ya Mas? Alhamdulillah seger waras sih. Salam dari Surabaya, Mas Riza, Mas Seno. Salam dari Jakarta. Kita nih pagi-pagi sudah ramai membahas dua Sri Kandi ya. Saya ingin ke Bang Riza. Bang Riza sudah siap akan ada penantang juga Sri Kandinya, begitu? Ya tentu kami siap ya. Jadi Partai Gerindra apalagi bersama partai koalisi di Indonesia Maju ada 9 partai yang bergabung di situ. Ya cukup banyak. Kami memang bersepakat ya. Sebetulnya nanti akan ada partai lain di luar Kim ya. Yang akan mendukung Khofifah dengan Emil Dardak. Siapa Bang bocorannya? Ya jangan duluan lah saya, mendahului partai lain gak enak saya. Masih deal-dealan atau memang sudah mengarahkan bergabung? Ya semua harus jujur ya, memang pasangan Khofifah Emil Dardak ini ya sulit ya dikalahkan gitu ya. Ya mohon maaf tidak bermaksud melebih-lebihkan, apalagi kita sombong enggak ada maksud gitu. Memang ini pasangan yang luar biasa selama memimpin 5 tahun kemarin dengan kinerja yang baik, dengan hasil kepuasan publik yang luar biasa. Jadi semua partai juga akan berpikir ulang kalau ingin menyodorkan nama lain di luar Khofifah Emil Dardak. Dan kami insya Allah percaya bahwa pasangan ini akan memenangkan dan meneruskan perjuangan program-program 5 tahun sebelumnya. Dan yang lebih penting adalah pasangan ini nanti juga akan mewujudkan program-program daripada Prabowo Gibran. Di antaranya adalah makan siang gratis dan susu bagi anak-anak, sekolah, santri, ibu hamil dan balita. Ada partai lain yang akan bergabung dari luar Kim nih katanya nih. Jangan-jangan PDIP nih. Coba saya tanya Mas Seno. Mas Seno, apakah ada sudah firm akan mengusung Tri Risma hari ini? Kabarnya masih kontak-kontakan sama PKB untuk mengusung pasangannya. Atau memang ada pilihan lain? Mungkin bergabung sama Kim. Ya, kalau bicara komunikasi politik sebenarnya kan sudah kami lakukan dari berbulan-bulan yang lalu. Bicara tentang kemungkinan opsi-opsi bagi kami untuk melakukan kerjasama politik dengan berbagai partai politik yang ada. Tetapi sebagai partai politik yang diajarkan untuk berasas kaderisasi, tentu kami juga memiliki tugas dan tanggung jawab konstitusional untuk bisa menempatkan kader-kader kami secara regeneratif di jabatan publik tertentu untuk mampu menjadi muara dari kaderisasi partai tersebut. Oleh karena itu di Jatim tuntutannya juga cukup tinggi bagi kami untuk bisa mencalonkan kader kami sendiri.
Oleh karena itu, misalnya di daerah-daerah kami punya banyak sekali, misalnya kader-kader dari Jawa Timur yang itu berproses melalui tahapan kepemimpinan tertentu, berasal dari kepala daerah, bertugas di eksekutif, legislatif, dan seterusnya. Oleh karena itu, di Jatim pun kami mencoba melakukan simulasi terkait dengan pasangan-pasangan yang muncul. Bahwa dulu kami melakukan komunikasi politik dengan Bu Khofifah dan partai pengusung, ya, tetapi dengan berjalannya waktu tentu ada opsi alternatif lain yang itu juga menarik. Misalnya dengan mempertahankan misalnya pakem sosiologis terkait pasangan nasionalis religius, maka kerjasama politik dengan PKB kami pertimbangkan. Gitu. Apa yang kemudian bisa kita lakukan, bagaimana menajamkan nama-nama tertentu, termasuk masukan dari bawah untuk mengusulkan nama seperti Bu Risma, termasuk misalnya Pak Aswar Anas, itu untuk bisa maju. Nah, ini kami sedang proses pemantapan ke sana, tapi bahwa Jawa Timur wilayah yang egaliter sekaligus wilayah yang kental dengan budaya santri, masyarakatnya kritis, gitu, melihat rekam jejak ke belakang apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, bagaimana komitmennya terhadap kebinekaan, terhadap semangat anti korupsi, terhadap kemajuan Jawa Timur dalam hal teknokratis, itu nanti akan diuji dengan berjalannya waktu. Nah, komunikasi politiknya saya rasa pakatnya adalah guru saya Pak Suko Widodo ini, bagaimana menyampaikannya ke sekian banyak telatah kebudayaan. Saya rasa itu dulu. Baik. Mas Seno, kalau misalnya tadi Mas Seno bilang kan dari kader PDI Perjuangan, artinya ini lawannya dari PDI Perjuangan yang akan kurang lebih namanya Risma ya, atau beberapa nama lainnya. Ini cukup banyak loh partai pendukung dari Khofifah, ada 7 partai. Nah, kira-kira bagaimana nih untuk tokoh yang akan diusung? Ya, saya rasa bicara tentang logika pilkada, ya, yang paling utama variabelnya adalah logika ketokohan, Mbak. Artinya yang akan beradu adalah tokoh. Pesertanya pun adalah tokoh kalau di pilkada eksekutif, bukan partai politik. Partai politik saya rasa berfungsi sebagai menjalankan roda, misalnya mesin politik, iya, melakukan fungsi endorsement dan konsolidasi politik, iya. Tetapi nanti yang akan dipilih masyarakat tentu adalah tokoh itu. Oleh karena itu kami sadar betul bahwa dengan logika tersebut kami harus menemukan tokoh yang tepat. Bukan merupakan pengalaman pertama kalau bicara di pilkada. PDI Perjuangan juga sering kok bicara di pilkada sebelumnya, misalnya maju sendiri atau dengan kerjasama politik yang relatif hanya sedikit partai dibandingkan lawannya, dan itu bukan suatu kepastian bahwa kita akan kalah, tapi itu malah suatu kesempatan untuk membangun kerjasama politik yang lebih luas dengan masyarakat secara lebih taktis dan ramping. Saya rasa sangat mungkin itu terjadi, kalaupun harus terjadi opsi itu. Baik, saya ingin ke Mas Suko Widodo. Mas Sukowi, wah, jadi kayak Pak Jokowi jadinya. Mas Suko, kalau kita lihat tadi Bang Riza bilang kita harus jujur lah kalau Khofifah Emily susah dikalahkan. Tapi kemudian Mas Seno bilang semua ketokohan. Kalau kita bicara ketokohan, Tri Risma hari ini punya nama ketokohan yang cukup tinggi di Jawa Timur. Peluangnya seperti apa? Apakah memang benar sudah dikalahkan Khofifah atau Risma punya peluang di situ? Ya, kalau rujukannya apa yang disampaikan Mas Seno tadi ya juga betul juga. Tapi kita coba lihat fakta di Jawa Timur. Kekuatan terbesar kalau dari segi perolehan suara legislatif itu justru di PKB, itu sekitar 4,7 juta, 45 juta. Kemudian PDIP itu urutan kedua 3,7. Nah, kalau dia digabung dengan Nasdem, itu kekuatan suara yang besar sebenarnya, sekitar 8 juta berapa gitu loh. Dibanding kekuatan Kim di Jawa Timur. Golkar itu menempati keempat, Gerindra ketiga. Dengan jumlah yang kalau dihitung-hitung diadu, itu bisa apa ya, head to head cukup kuat, kalau asumsinya itu. Tapi terakhir saya baca bahwa P3 juga gabung di sana di Khofifah masuk Kim. Artinya memang unik di sini. Nah, kalau hitungannya partai memang ya head to head cukup kuat. Kalau dari segi personality, Bu Risma itu memang cukup kuat pengaruhnya di area Surabaya. Tetapi PD itu menyebar di semua tempat, itu satu sisi. Sementara Bu Khofifah itu punya kekuatan yang menurut saya agak susah dilawan dalam konteks personality beliau dengan masyarakat. Jadi apa ya,
justru organisasi muslimatnya itu menjadi magnet yang besar untuk mengikat itu. Nah, kalau dihitung-hitung seperti itu, maka memang peluang Khofifah cukup besar ya, karena kan pemilihan gubernur itu atau pilkada itu cenderung pada ketokohan, popularitas. Nah, dalam 5 tahun terakhir, Bu Khofifah kan investasi, interaksinya luar biasa. Sementara Bu Risma berada di Jakarta. Artinya siapa yang menentukan dalam ini? Yang menentukan adalah Bu Risma dengan siapa dan Bu Khofifah dengan siapa. Jadi couple ya, pasangan wakil itu justru akan memberikan penentu dari pengaruhnya di Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur sendiri kan ada 5 subkultur ya, Madura, Arek, kemudian Osing, Mataraman, dan Tapal Kuda. Masing-masing punya karakter yang menurut saya tidak sekedar dilihat hijau dan abang, tetapi ketokohan-ketokohan lokal itu pasti apakah Bu Risma punya jaringan dengan tokoh lokal, apakah saya kira Bu Khofifah dalam 5 tahun terakhir cukup intensif dengan itu. Itu artinya memang kekuatan Bu Khofifah cukup dominan di Jawa Timur saat ini. Oke, baik, terima kasih Mas Suko. Saya ingin ke Bang Rizal lagi. Bang Rizal, kalau kita lihat Gerindra sepertinya masih dalam strategi untuk tidak menempatkan wakilnya di dalam pasangan gubernur dan wakil gubernur. Apakah ini bukan sesuatu yang merugikan bagi Gerindra? Ya, jadi begini ya, memang setiap partai, semua partai tidak terkecuali ingin kader-kader terbaiknya tampil ya. Tidak hanya di Pilpres sebagai capres maupun cawe, tapi juga ingin di setiap pilkada, gubernur, wakil, wali kota atau wakil, bupati atau wakil, dan seterusnya sampai ke tingkat bawah. Itu harapan, keinginan semua partai. Namun kami sekali lagi di KIM ini kan punya komitmen bersama untuk kepentingan bangsa negara. Dan sejak awal juga kita tahu bahwa pasangan Khofifah dengan Emil Dardak itu ya kebetulan bagian dari KIM ya. Kedua juga ini pasangan yang memang baik ya. Jadi kami merasa tidak perlu merombak atau memasukkan kader, apakah dari Golkar, apakah dari PAN, dari Gerindra, yang kebetulan Khofifah dan Mas Emil kan dari Demokrat ya. Mbak Khofifah sendiri kan dianggap tidak berpartai begitu. Jadi kami tidak memaksakan. Apa karena dari survei internal juga dilihat begitu bahwa sosok ini dibanding yang tokoh-tokoh yang lain dari itu KIM juga itu salah tidak ada yang bisa menandingi faktor. Jadi banyak sekali faktornya kenapa kami memang bersepakat di KIM, termasuk Gerindra mendukung Mbak Khofifah dengan Mas Emil Dardak ya. Terlebih memang di Pilpres kemarin itu kan pasangan ini juga memberikan dukungan yang signifikan bagi pemenangan Prabowo Gibran. Terlebih Pak Prabowo itu kan orangnya sangat sangat berterima kasih lah terhadap orang-orang yang telah berkorban, berjuang. Pak Prabowo itu nggak akan pernah lupa dengan siapapun yang memberikan kontribusi terbaiknya, tidak hanya kepentingan Pak Prabowo dalam Pilpres pada Partai Gerindra, bagi kepentingan bangsa negara siapa saja Pak Prabowo itu akan memberikan perhatian. Dan rasa terima kasihnya diantaranya memang kami, Pak Prabowo itu sudah berkomitmen akan memberikan dukungan pada Mbak Khofifah dan Mas Emil sejak awal ya. Itulah sebabnya kami sejak awal juga sudah menyampaikan rekomendasi dukungan kepada Mbak Khofifah dengan Mas Emil. Baik, hampir sama ya, kurang lebih ketokohan itu menjadi faktor yang sangat penting paling tidak. Nanti saya juga mau ke Mas Suko. Mas Suko, kira-kira faktor seberapa besar ketokohan ini linear juga dengan mesin partai politik yang sedang berjalan begitu saat ini? Kita akan bahas, usai jeda kami segera kembali. Kita lanjutkan dialog. Kalau berbicara mengenai ketokohan, tadi Mas Seno juga sempat mengatakan bahwa ini bukan sekedar mesin partai politik saja gitu. Meski
penandingnya itu 7 parpol, tapi PDI Perjuangan tetap pede. Nah, artinya untuk faktor ketokohan sendiri, apakah sudah ada perbincangan komunikasi dengan PKB dengan nama-nama yang akan dipasangkan? Ada yang terlontar pasangan antara Kiai Haji Marzuki Mustamar dengan Tri Risma. Ini posisinya seperti apa nih? Atau terbalik? Atau bagaimana, Mas Eno? Baik, Mas Eno, bisa mendengar suara kami? Baik, seperti ada masalah komunikasi, Mas Eno, kita perbaiki dulu ya. Sebelum kita mengulik-ngulik ke Mas Eno, oke, baik Mas Eno. Baik, kita ke Mas Suko terlebih dahulu. Mas Suko, kalau misalnya kita berbicara mengenai ketokohan, artinya kalau misalkan PDI Perjuangan ini jadi bergabung dengan PKB, sosok yang muncul itu Kiai Haji Marzuki, artinya akan seperti apa ya, Mas Suko? Ya, saya kira Pak Marzuki memang orang yang sangat berpengaruh ya, dan di dalam digital presence yang kami teliti itu cukup kuat ketika waktu itu beliau berseberangan misalnya dengan NU misalnya, dia menjadi tokoh. Tetapi pergerakan terakhir saya belum melihat, karena menurut saya salah satu keputusan itu seperti Mas Riza tadi bilang banyak faktor dan momentum. Nah, momentum dalam 5 tahun terakhir ini dominasi Bu Khofifah dan Pak Emil itu cukup kuat karena beliau petahana incumbent. Nah, problemnya memang kemudian apakah mesin politiknya cukup juga mengantarkan, karena walaupun banyak, tapi kan Bu Khofifah juga bukan tokoh parpol, Pak Emil juga kekuatan Demokrat kecil, itu yang menjadi perbincangan. Nah, ya, apakah partai juga sulit, itu jadi persoalan. Tetapi Pak Marzuki dan Bu Risma itu memang tokoh-tokoh yang merepresentasikan Jawa Timur cukup bagus. Bu Risma di kalangan terutama di Surabaya Raya ya itu. Tetapi kemudian Pak Marzuki di kalangan Nahdliyin itu cukup kuat. Sementara kan di Jawa Timur kan banyak santrinya. Nah, hitungan-hitungan ini saya kira yang tidak bisa dilihat hanya dengan berasumsi kekuatan misalnya Kim non Kim misalnya. Jadi karena dari awal saya katakan bahwa wilayah Jawa Timur itu ada 5 atau 6 subkultur, dan khususnya Bu Khofifah itu juga punya kekuatan sendiri, meskipun beliau tidak berasal dari parpol, tapi sebagai ketua muslimat saya kira pengaruhnya dominasinya luar biasa di Jawa Timur. Artinya ini ya serba banyak kebetulan. Tetapi kalau melihat waktu yang sangat pendek ini, saya kira memang masih seharusnya saya katakan Bu Khofifah cukup kuat ya, dan cukup tangguh lah kira-kira. Nah, tergantung nanti Bu Risma ini pasangannya dengan siapa nanti. Baik, Mas Seno, ini artinya kalau misalkan PDI Perjuangan berkomunikasi dengan PKB dan akhirnya bersatu begitu, artinya untuk utak-atik nama akan seperti apa? Tri Risma hari ini bersama dengan Kiai Haji Marzuki Mustamar, atau terbalik begitu? Kiai Haji Marzuki Mustamar yang menjadi calon gubernur, kemudian Tri Risma yang menjadi calon wakil gubernur. Ya, ini kan masih menajamkan opsi-opsi. Artinya komunikasi politik dengan siapapun, termasuk misalnya yang terakhir dengan PKB, itu adalah untuk menajamkan simulasi atas nama-nama itu. Belum ada keputusan definitif, iya. Tapi kalau konsepnya adalah dengan PKB, sebenarnya ini kan kayak CLBK aja, Mbak. Cinta lama bersemi kembali. 2018 atau Pilgub Jatim yang lalu juga PDI PKB, gitu. PKB PDI dengan calon Gus Ipul dan Mbak Putih pada waktu itu. Sehingga untuk bicara tentang kesamaan sejarah itu, saya rasa tidak akan sulit untuk menemukan atau menentukan komposisi yang pas antara calon gubernur dan calon wakil gubernur. Hanya tunggu waktu saja, dan sebentar lagi saya rasa itu akan segera akan ada pengerucutan definitif. Tetapi betul saya rasa bahwa memang pilkada ini multivariabel. Ketokohan menjadi satu hal yang penting, yes. Tetapi juga yang tidak kalah penting adalah konsolidasi mesin partai pun juga selama ini, kalau mau lihat dari situ, perspektif itu, PDI Perjuangan juga sangat solid kok di Jawa Timur. Artinya kami berhasil melahirkan banyak kepemimpinan muda di daerah-daerah
Dan itu berkat kerja politik yang serius dari mesin partai yang kami lakukan selama ini. Gitu. Nah, ini calon pemimpin daerah yang muda-muda ini kan besok akan bertarung lagi nih. Di Trenggalek itu masih sangat muda, kemudian di Gresik, kemudian di mana lagi di Ponorogo, di Surabaya, ini calon-calon pemimpin muda yang incumbent yang itu punya kekuatan politik juga di masing-masing wilayahnya. Dan ini besok adalah pilkada serentak yang mana ini akan jadi satu tarikan nafas antara cagupnya dengan calon-calon bupati dan wali kota yang bertarung. Jadi kami rasa secara mesin politik pun kami juga tidak kosong-kosong amat gitu. Kami melakukan kerja politik yang serius selain misalnya dengan ketokohan calon yang kami akan usung nanti. Siapapun namanya itu ya, mau Bu Risma, mau Pak Aswar Anas yang muncul misalnya, bahkan ada nama usulan Pak Pramono Anung. Ini kan nama-nama lagi kami godok. Tetapi keduanya kami pertimbangkan secara serius variabel-variabel itu. Karena Jatim ini daerah yang sangat strategis kalau bicara tentang menghubungkan antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur, sehingga pemimpin yang tampil harus pemimpin yang bertanggung jawab dan mampu melaksanakan program-program kerakyatan dengan visi geopolitik global. Saya rasa itu, Mbak. Terima kasih. Baik, saya ingin ke Bang Riza. Bang Riza tadi sempat disinggung ada masalah soal petahana. Ini kan yang didukung oleh Gerindra kan petahana. Sebenarnya bacaan elektabilitas petahana atau kepuasan masyarakat Jawa Timur terhadap petahana sekarang seperti apa sih, Bang? Ya, jadi kita tahu ya Mbak Khofifah ini kan memang bukan sekedar warga daripada Jawa Timur, tapi juga Ketua Umum Muslimat NU ya kan, dan juga Mas Emil Dardak. Jadi memang pasangan ini pasangan yang tidak hanya merepresentatifkan warga Jawa Timur, tapi pasangan yang sangat dikenal, apalagi Mbak Khofifah dulu sebelumnya kan pernah berkompetisi dengan Pak Dekaro ya, luar biasa ya, sekalipun kalah tapi tipis itu sampai ke Mahkamah Konstitusi. Jadi sangat dikenal dan terlebih kinerjanya sangat baik di Jawa Timur dan orangnya sangat sederhana. Mbak Khofifah melayani jauh dari urusan korupsi ya. Kinerjanya baik, Mas Emil juga pasangan yang sangat cocok ya. Jadi kadang kalau kita pilkada, mohon maaf di seluruh Indonesia banyak sekali pasangan gubernur, bupati, wali kota itu antara kepala dengan wakil ini nggak ketemu tuh sering begitu. Nah sementara ini pasangan yang baik, pasangan yang harmonis, pasangan yang mesra lah kira-kira begitu. Jadi bagi kami tidak ada pilihan, ini pilihan yang memang terbaik lah. Tidak hanya mereka memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat ya, di Jawa Timur, berkinerja baik, tapi juga memberikan kontribusi dalam pemenangan Prabowo Gibran di Pilpres kemarin. Dan insya Allah nanti di 27 November pasangan ini akan memenangkan kembali pertarungan kompetisi di Pilkada Jawa Timur. Insya Allah nanti ya saya kira partai-partai akan berpikir ulang lah ya. Untuk tampil, kalau bisa ya udah sama-sama lah ya, gabung aja dukung Mbak Khofifah, undangan terbuka gitu ya. Karena masih ada PKB yang belum memutuskan, PDIP sendiri juga belum, Nasdem ya, P3 kan sudah bergabung. Iya. Oke, ditunggu nanti. Terbuka ya, undangan terbuka. Kita ke Mas Suko, kalau misalnya melihat dari faktor Jawa Timur sendiri selain petahana yang masih memiliki kans besar ya, ada faktor-faktor lain yang juga berpengaruh begitu? Iya, pemilih pemula ya, pemilih netizen ini memang pergerakannya luar biasa dan meskipun katanya tidak atau apolitik tidak berpolitik, tapi kalau dalam riset kami itu juga punya harapan-harapan baru terhadap itu. Nah pada posisi ini mungkin kekuatan Pak Emil yang tadi walaupun Demokrat kalah bisa mewakili. Makanya kombinasi itu menjadi penting. Jadi agak rumit memang di Jawa Timur itu siapa. Kalau hasil survei misalnya terhadap pelayanan Bu Kofa cukup tinggi ya, cukup tinggi. Tapi kan sekali lagi seperti kata Mas Seno tadi, betul di Jawa Timur itu kepala daerah, bupati, wali kota itu banyak yang dari PKB dan PDIP cukup dominan gitu loh. Artinya kalau mereka juga tampil lagi itu juga sesuatu sendiri gitu. Nah sejauh ini saya juga belum lihat pergerakan itu. Tetapi secara umum memang kompilasi riset tetap masih menempatkan
Khofifah berada di paling atas ya dari segi popularitas maupun keterpilihan itu. Apa karena yang lain masih diam-diam saja atau apa ya, gantung dari keseriusan dari parpol masing-masing. Tapi kalau lihat dari parpolnya, PDIP dan PKB ini kekuatan yang besar ya, jumlah suaranya hampir 8,7 dan juara 1 dan 2 untuk DPR-nya. Kalau asumsinya itu dan itu bisa sungguh-sungguh, tentu petanya menjadi berbeda. Tapi sekali lagi bahwa kekuatan Khofifah itu justru bukan dari partai saja, tetapi justru dari relasi Khofifah di lingkungan muslimat. Itu kekuatan yang agak susah dilawan, tangguh sekali, Mas. Baik, Mas Uko, Mas Eno, kita sama-sama menunggu. Bang Reza, kita sama-sama menunggu nih. Kayaknya seru banget pertarungan dua Sri Kandi ya. Iya, di dua Sri Kandi ini Jawa Timur. Kita tunggu nih seperti apa. Saya ingin tutup dengan sebuah pantun, boleh ya? Boleh. Si Malih jalan-jalan ke Batu Jajar, Cakep. di sana belajar baca berita. Cakep. Memilih di antara dua wanita di pilkada itu wajar. Yang nggak wajar udah nikah masih milih-milih wanita. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih Mas Eno, terima kasih Mas Uko. Mas Uko, terima kasih. Kita jeda dulu, nanti kita akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, makasih.